Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasara wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa qur rabbi zidni ilma. Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah Masjid Nurul Iman, ya insyaallah mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah, di sepertiga terakhir bulan Ramadan ini masih kita diberikan nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur. Mudah-mudahan sampai kepada hari terakhir bulan suci Ramadan ini kita senantiasa dapat istiqomah dalam menjalankan ibadah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan semua dosa-dosa kita sudah diampuni oleh Allah taala, dan di akhir Ramadan ini kita menjadi hamba yang itqun minan nar, yang terbebas dari siksa api neraka. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad SAW serta seluruh keluarga dan para sahabatnya, mudah-mudahan tercurah limpahkan untuk kita semua pengikutnya hingga yaumil kiamah. Hadirin hadirat ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pada kesempatan pengajian kita subuh kali ini, sebenarnya ini tema yang cukup berat, tapi kalau mau diringan-ringankan gampang. Maksudnya bukan mengentengkan, tapi dibuat ringan. Tadinya saya pikir ya cukuplah penyampaian seperti tablik biasa, tetapi ada baiknya kita juga sesekali jangan cuma jiping, ngaji kuping, tapi juga ngaji mata, ngaji pikiran, ngaji betul-betul kita memperhatikan memang ada materi yang bisa disaksikan oleh Bapak Ibu semua rahmati Allah. Akhir-akhir ini kehidupan kita umat Islam memang tidak sedang baik-baik saja. Bahkan jangankan zaman sekarang, zaman dulu saja, ketika para ulama generasi tabi'in, generasi tabi'it tabi'in itu sudah banyak sekali aliran-aliran yang menyimpang dari ajaran Islam, sehingga untuk menulis, mencatat hadis, mereka cukup kewalahan untuk menyaring mana hadis yang benar bersumber dari Rasulullah dan mana yang tidak benar, mana hadis yang sahih, mana hadis yang palsu. Itu sejak abad kedua, abad ketiga Hijriah. Kenapa? Karena begitu maraknya penyimpangan-penyimpangan akidah yang dipicu oleh motif-motif politik, di mana pertama lahir paham Khawarij di zaman sahabat Ali bin Abi Thalib. Setelah Khawarij lahir, muncul Syiah. Kalau Khawarij itu memusuhi sahabat Ali bin Abi Thalib dan juga sahabat-sahabat Nabi yang lain karena dianggap mereka ini orang-orang fasik, keluar dari agama Islam, berhukum tidak dengan hukum Allah, itu menurut kata orang Khawarij ini. Nah sebaliknya, ada kelompok yang mencintai Imam Ali bin Abi Thalib terlalu berlebihan, ekstrim, sehingga menafikan atau menghilangkan reputasi Ahlul Bait dan sahabat Nabi kita Muhammad SAW.
Jadi ada Khawarij, ada Syiah, ada Rafidhah yang menolak kepemimpinan Abu Bakar, Umar dan Utsman radhiyallahu anhum ajma'in. Terus begitu. Konflik politik yang dibalut dengan ajaran-ajaran yang mereka ambil, mereka cari-cari dalilnya dari Al-Quran maupun Sunnah. Muncul lagi aliran Mu'tazilah, muncul lagi Qadariyah, muncul lagi Murji'ah dan lain sebagainya, yang biasa kalau anak-anak pesantren, orang-orang yang masuk perguruan tinggi Islam itu mengkaji masalah-masalah ini di dalam ilmu kalam ketika membahas perkara-perkara akidah. Dulu saja itu luar biasa, banyak pemalsuan hadis yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki paham atau keyakinan-keyakinan yang sesat, apalagi zaman sekarang. Nah, para ulama dulu itu membuat kriteria sebuah hadis bisa diterima itu kalau perawinya itu ada istilahnya adil dan dobit. Adil itu dalam urusan agama, dobit itu urusan hafalan, tidak berdusta. Jadi menggabungkan antara kelurusan keistiqomahan dalam agama, bagaimana ini mempengaruhi periwayatan sehingga dia jujur dan tidak berdusta atas nama Rasulullah SAW. Nah, kalau kita sering mendengar kata adil itu, Pak, adil itu biasanya untuk apa? Biasanya kalau kata adil itu untuk pemimpin, adil itu untuk suami, kepala rumah tangga harus adil, orang tua adil kepada anaknya, pemimpin adil kepada rakyatnya, suami adil kepada istrinya. Jadi istri-istrinya jamak. Lah kalau satu bagaimana mau adil? Ya udah adil pasti. Makanya Al-Quran mengatakan fankihu ma tabalakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba. Ibu-ibu yang di atas jangan merengut aja. Ini Al-Quran bicara, menikahlah kamu dengan perempuan-perempuan yang baik, yang kamu senangi, boleh 2, boleh 3, boleh 4. Fa illam ta'dilu fawahidatan. Kalau kamu nggak bisa berbuat adil, ya udah cukup satu aja. Ya tenang ibu-ibu ya. Ini ini bapak-bapak di bawah ini orang nggak adil. Kenapa ya cuma satu? Yang namanya adil itu baru terbukti adil kalau punya istri 2, 3 atau 4. Kalau istri 1 itu belum adil. Dia memang begitu aja udah. Apa yang mau dilihat adil? Adil itu membandingkan sesuatu kan? Ini bicara agama Bu ya, bukan bicara perasaan. Ya. Maka harus ada adil. Nah, biasanya kalau kita mengucapkan atau mendengar adil itu istilahnya begitu aja. Makanya di khutbah Jumat ayat yang sering dibaca oleh khatib, terutama di khutbah kedua itu apa? Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Itu penutup khutbah tuh. Nah, biasanya kalau ayat ini udah dibaca, tuh yang pada ngorok bangun. Yang tadinya begini tawadu, merunduk dia ilmu padi. Wah. Pak Ustadz, saya mengamalkan ilmu padi. Khotib, penceramah, pidato, berkhutbah, tawadu kita Pak Ustadz. Iya, ente tawadunya bukan tawadu agama, tawadu ngantuk, merunduk. Pas dengar innallaha ya'muru, semangat. Dia bilang, khotibnya salah nih, khutbah cuma satu, lo yang salah, bukan khotib. Lo datang langsung tidur nyelonjor.
Tahu-tahu amin amin innallaha ya'muru bil adli wal ihsan, melek dia. Itu perintah berbuat adil kepada penguasa, kepada suami, kepada istri, kepada orang tua yang punya anak-anak ya. Nah, jarang kita, terutama umat Islam ini yang awam, mengetahui bahwasanya adil itu juga harus melekat pada ulama, kepada ilmuwan, kepada intelektual, cendekiawan muslim. Dia harus adil, dia harus amanah ya. Setiap orang wajib untuk amanah kepada rakyat yang dipimpin, amanah kepada orang yang dipimpin di dalam rumah tangganya, termasuk ulama. Itu harus adil, harus punya sifat adil. Maka dalam syarat ilmu hadis itu ada yang disebut dengan al-adalah. Apa al-adalah? Istiqomah dalam beragama, wa husnus sirati fid din. Dia punya reputasi yang baik dalam beragama, nggak suka meninggalkan perintah-perintah agama, tidak pernah bermaksiat, atau paling tidak jarang bisa dihitung bermaksiat itu, hampir nggak kelihatan ya. Kemudian al-muhafazah ala taqwa wal muru'ah, dia menjaga ketakwaan dan muru'ahnya. Perawi hadis kalau kelihatan dia minum berdiri ya, minum berdiri, itu bisa gak diterima hadisnya, walaupun dia orangnya jujur. Minum pakai tangan kiri, itu bisa gak diterima riwayatnya ya. Buang air berdiri, nah ini gak adil semua nih. Kencingnya berdiri, toilet ya. Karena sunnahnya jongkok, duduk. Buang air gak, atau membelakangi kiblat dalam keadaan terbuka, nah itu gak, Bu, itu hilang, itu adilnya itu. Itu padahal bukan perkara yang haram ya, tapi muru'ah ya, muru'ah. Bahkan sampai kuku kalau panjang-panjang, hari Jumat masih panjang, nah itu udah muruahnya nggak ada. Gigi nggak bersiwak, itu juga sama. Jadi perkara yang terkecil sekalipun itu berpengaruh dalam masalah agama. Maka ulama itu juga harus adil. Maka Nabi SAW mengatakan, yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluhu. Ilmu tentang Islam ini akan dipikul oleh orang-orang yang adil. Makanya perawi hadis harus adil, ulama harus adil. Bagaimana ulama yang adil? Ulama yang senantiasa menjaga syariat Allah. Dia tidak melanggar syariat Allah, dan apa yang disampaikan, yang diucapkan pun tidak merusak agama Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Maka perintah i'dilu huwa aqrabu littaqwa itu bukan hanya untuk pemimpin, bukan hanya untuk suami sebagai kepala rumah tangga, bukan hanya untuk siapa-siapa, tapi untuk juga berlaku kepada para ulama. Nah, kalau ulama tidak istiqomah, dia hilang sifat adalahnya, maka dia terancam firman Allah Subhanahu wa ta'ala surat Al-A'raf ayat 175. Apa firman Allah? Ayat 175 176 surat Al-A'raf, watlu alaihim naba'alladzi atainahu ayatina fansalakha minha. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bacakanlah, sampaikanlah berita tentang orang yang telah kami berikan ayat-ayatku. Siapa orang itu? Ulama dulu Bani Israel, namanya ada yang dinamakan seorang namanya Bal'am bin Ba'ura. Dia orang soleh, dia orang alim, zaman Nabi Musa hidup. Kalau dia berdoa pasti diijabah oleh Allah ya, saking waraknya ini.
Tapi kemudian dia cenderung kepada dunia. Ya, cenderung kepada dunia, dia cinta kepada dunia, dia mengikuti hawa nafsunya. Ya. Fansalakha minha, dia melepaskan diri dari ayat-ayat kami, kata Allah. Fatba'ahu syaitan. Kalau dia melepaskan diri dari ayat-ayat kami, maka pasti dia akan diikuti oleh setan. Setan akan mengikutinya, akan mempengaruhinya, dan kemudian dia tersesat. Nah itu. Jadi istilah tersesat itu sudah ada dalam Quran. Ya, bahkan kita doa pertama dalam surat Al-Fatihah, doa yang pertama adalah ihdinas siratal mustaqim. Minta supaya kita dapat hidayah jalan yang lurus, bukan jalan yang dimurkai oleh Allah, dan bukan jalan orang-orang tersesat. Itu kita minta hidayah supaya kita tidak tersesat, sebagaimana Yahudi dan Nasrani. Itu tiap hari kita baca 17 kali dalam 17 rakaat fardu. Itu kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Supaya apa? Kita nggak tersesat. Jangan ikut gaya, bukan gaya hidup saja. Ya, kita tahunya mengikuti Yahudi Nasrani ini hanya gaya hidup, lifestyle, pakaian, hiburan, makanan, ya. Tapi juga yang sangat berbahaya itu ketika umat Islam mengikuti gaya berpikir, cara berpikir, cara menafsirkan kitab suci Al-Quran seperti mereka menafsirkan Taurat dan Injil, Bible, setelah adanya penyimpangan dan penyelewengan yang mereka lakukan. Ya. Nah, jadi umat Islam ini, kata Rasulullah, la tattabi'unna sanana man kana qablakum. Hati-hati, ini Nabi mewanti-wanti ya. Kalian pasti akan itu. Nah, ini artinya apa? Ini pasti terjadi. Karena Nabi sudah memprediksi. Ya. Tapi selain itu juga Nabi sudah memberikan pagar. Bagaimana caranya umat Islam gak tersesat? Itu ada juga. Tapi kita perhatikan dulu hadis ini. Kamu pasti akan mengikuti cara-cara, tradisi kehidupan orang-orang sebelum kamu. Shibran bi shibrin, sejengkal demi sejengkal, ya, dikit-dikit. Wa dhira'an bi dhira'in, satu hasta satu hasta. Hatta idza dakhalu hujrat dabbi la dakhaltumu. Sampai kalau orang Yahudi Nasrani itu masuk ke dalam lubang biawak, kamu pun akan terperosok masuk. Para sahabat bertanya, al-Yahud wan Nasara ya Rasulullah, apakah mereka yang kau maksud itu Yahudi dan Nasrani? Iya. Siapa lagi kalau bukan mereka yang kalian ikuti itu? Jadi Nabi sudah mewanti-wanti. Maka Rasulullah SAW memberikan batasan supaya kita nggak tersesat. Satu, dengan hadis inni taraktu fikum amrayni, riwayat Imam Malik, ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di kitaballahi wa sunnati. Aku tinggalkan kepada kamu dua pusaka, kalau kamu berpegang teguh kepada dua pusaka ini, kamu tidak akan tersesat selama-lamanya, yaitu kitabullah Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kata Nabi SAW, bagaimana supaya kita nggak tersesat? Yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluhu. Ikut ulama yang adil, ulama yang lurus, yang istiqamah. Yanfuna anhu ta'wilal jahilin. Mereka itu tugasnya membersihkan, ya. Jadi ulama ini gak gampang, ya. Tugasnya banyak. Membersihkan dari agama ini kotoran-kotoran. Nah, jadi agama ini seperti karpet, maksudnya kalau kita ibaratkan seperti karpet, ya. Awalnya bersih, lalu ada kotoran, ada debu, ada yang tidur lagi ngiler di masjid, ada anak kencing,
misalnya, ya. Ada burung, apa namanya? Ada binatang buang air atau kencing gitu ya. Nah, ini mesti dibersihkan. Pakaian kita kalau nggak dibersihin juga sama. Jadi agama itu harus diopeni, ya. Harus dijaga kebersihannya. Siapa? Banyak orang yang ingin menggunakan hawa nafsunya, akalnya untuk mengotak-atik agama Allah. Kenapa? Karena dianggap nggak sesuai lagi. Udah nggak sesuai zaman lagi. Udah nggak sesuai dengan perkembangan zaman lagi, perkembangan sosial manusia lagi. Merasa syariat Islam ini nggak cukup, nggak bisa jadi solusi bagi kehidupan umat manusia. Nah, ini penyakit. Ya. Makanya Nabi berikan tugas kepada ulama itu, satu, yanfuna anhu ta'wilal jahilin, bertugas untuk membersihkan dari agama ini penakwilan orang-orang yang bodoh, wantihalal mubtilin, dan pemalsuan orang-orang yang ingin membatalkan syariat, wa tahrifal ghalin, dan sikap ekstrim orang-orang yang hulu. Ya, jadi beragama ini nggak boleh ekstrim, tidak boleh hulu berlebihan. Dia harus istiqomah, dia harus wasatiyah, sebagaimana yang digariskan oleh Allah dan Rasulullah SAW. Ya, jadi ini semua sudah diberikan patok-patoknya oleh Nabi SAW, supaya kita ini selamat dari kesesatan. Nah, apa yang menyebabkan kesesatan itu? Dalam surat Al-Furqan ayat 43 Allah jelaskan, ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu afa anta takunu alaihi wakila. Wahai Nabi Muhammad, tidakkah engkau perhatikan, apakah engkau telah memperhatikan orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan? Jadi yang menjadi orientasi dia itu adalah kesenangan dunia, ya. Sehingga kalau ada ajaran agama dia anggap ini penghalang, menghambat kesenangan dunia, maka yang dia lakukan apa? Mengubah hukum-hukum agama, ya, mengubah syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya apa? Sesuai dengan seleranya, hawa nafsunya. Nah, itu. Jadi hati-hati, ada orang Islam ini nanti, ya sekarang dan nanti itu selalu bermunculan. Kalau sholat menghadap Allah, tapi kalau dalam urusan kehidupan, urusan keluarga, urusan ekonomi, urusan politik, dia tidak berkiblat kepada Allah, tidak berkiblat, tidak mengacu, merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Ya, makanya muncullah zaman sekarang. Ya, muncul apa? Kelompok aliran yang paling berbahaya selain aliran-aliran sesat itu. Yang zaman dulu, kalau zaman dulu itu kan masalah akidah. Ya, masalah bercampur dengan politik, ya, dikasih bumbu agama. Nah, kalau sekarang ini sudah merusak akidah dan syariat serta akhlak. Jadi bangunan Islam ini semua dirusak. Ya, kalau Nabi membagi bangunan Islam ini 3, Islam, iman, ihsan. Ini 3-tiganya dirusak. Ini struktur bangunan Islam ini dirusak. Mulai dari imannya dirusak. Iman kepada Allah, iman kepada hari akhirat, iman kepada Rasul, iman kepada kitab, iman kepada hari kiamat, semuanya dirusak. Dengan apa? Ada akidah baru, pluralisme agama. Semua agama benar. Orang Islam jangan fanatik kepada agamanya. Orang Islam nggak boleh percaya hanya Islam satu-satunya agama yang benar, karena itu akan menjadikan orang Islam ini radikal. Nah, makanya sekarang radikal-radikul itu, ya, itu ingin
tuduhan itu supaya kita takut berpegang kepada keyakinan innad dina indallahil Islam. Satu-satunya agama yang diridhai oleh Allah adalah al-Islam. Ini agamanya para nabi dan rasul yang dijaga, disempurnakan oleh Nabi kita Muhammad SAW, ya, tetap asli. Kalau agama yang dibawa oleh Nabi Rasul sekarang dilanjutkan oleh pengikut-pengikutnya, sekarang sudah tidak asli lagi, sudah banyak dipalsukan, diselewengkan, ya. Al-Quran Allah sendiri yang bersaksi atas itu, bukan kata kita, bukan umat Islam yang menyalah-nyalahkan, yang mengkafir-kafirkan. Nah, sekarang kan begini, ya, kita ini didorong-dorong, ya, jangan bersikap atau jangan jadi orang itu takfiri, suka mengkafir-kafirkan orang, termasuk orang yang beda agama. Loh, kalau mengkafirkan umat Islam yang bersyahadat memang nggak boleh, tapi kalau mengkafirkan umat agama di luar Islam ya memang itu harus. Tapi nggak usah kita sebut dia kafir loh, nggak. Maksudnya apa mengkafirkan mereka? Mengkafirkan akidahnya. Karena Allah sendiri yang mengkafirkan akidah Yahudi dan Nasrani, mengkafirkan akidah Majusi, mengkafirkan akidah kaum musyrikin, mengkafirkan akidah di luar agama Islam. Laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masiihub nu Maryam. Sungguh telah kafir orang-orang yang menyatakan bahwa Isa itu Tuhan itu, Allah itu satu dari 3 oknum. Telah kafir orang-orang yang, ya, menyatakan bahwasanya Al-Masih, ya, Allah itu adalah Nabi Isa putra Maryam. Itu baru ngomong doang, udah kufur. Menyatakan, meyakini itu kufur, apalagi nyembah. Itu udah praktek. Kalau cuma ngomong berteori kan, tapi dipraktekkan menyembah itu sudah lebih dari kufur. Nah, makanya janganlah dibuat penafsiran yang aneh-aneh, menyimpang. Itu ada Buya ngomong, itu orang Kristen kalau menyembah Nabi Isa lalu ngebatin ngelihat Nabi Isa itu sama dengan melihat Allah, selamat dia. Dia bukan nyembah Nabi Isa, tuh nyembah Allah katanya. Ini kan ngaco, ya. Kenapa? Allah itu zatnya tidak berbagi, tidak berbilang, ya. Zat Allah tidak bisa disatukan atau menyatu ke dalam makhluk seperti bahkan Nabi Isa sendiri, tidak. Sifat Allah juga tidak bisa menyatu ke dalam diri seorang hamba manusia, hamba Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi Allah dalam zatnya, Allah dalam sifatnya, Allah dalam nama-namanya itu satu, tidak berbagi. Nah, kalau laki-laki, suami, manusia bisa berbagi, Bu. Berbagi apa? Ya. Kalau Allah nggak bisa berbagi. Ya. Allah itu cuma satu. Qul huwallahu ahad, Allahus lam yalid walam yulad. Ya. Jadi nggak boleh kita mengatakan nyembah Nabi Isa itu bisa selamat kalau kita melihat Nabi Isa itu di situ ada Allah. Nah, nggak bisa begitu. Karena Allah tidak mungkin menyatu ke dalam diri manusia. Sifat Allah juga tidak mungkin diberikan kepada manusia. Nama Allah sekalipun, makanya nggak boleh ada orang Islam namanya pakai nama Asmaul Husna tanpa abdun, ya. Ini ada orang kadang mungkin salah paham atau nggak ngerti, jahil, saking seneng cintanya sama Allah, anaknya dikasih nama Allah. Nah, itu nggak boleh.
Dikasih nama Ar-Rahman, nggak boleh. Abdurrahman yang betul. Dikasih nama Ar-Rahim, nggak boleh. Ar-Rahim nggak boleh. Haram ngasih nama anak pakai nama Asmaul Husna tanpa Abdun. Harus diawali dengan Abdun. Abdullah, Abdurrahim, Abdul Malik, boleh, dianjurkan. Ya. Abdus Salam, nah itu. Tapi kalau pakai nama Asmaul Husna, apalagi pakai alif lam mim, alif lam, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, itu nggak boleh. Karena nama itu hanya milik Allah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi akidah itu dirusak, iman itu. Iman kepada Allah, iman kepada hari akhirat sama. Iman pada hari akhirat banyak yang dirusak. Orang nggak percaya sama akhirat. Ya. Seperti ada orang ngomong begini. Itu ulama-ulama yang suka demo itu agen-agen apa itu? Agen-agen akhirat katanya, padahal dia sendiri nggak tahu akhirat. Belum pernah masuk surga neraka, tapi udah nakut-nakutin orang surga neraka. Waduh, kacau juga ini. Ya. Ulama itu menyampaikan apa yang ada dalam Quran. Yang bicara tentang surga neraka itu Allah yang lebih tahu. Kalau bukan Allah yang menyampaikan tentang surga neraka, kita juga nggak bakal nyampaikan itu. Kita mana tahu ada surga dan neraka, kecuali dengan kabar shadiq yang mutawatir, yang dibawa oleh Nabi, seorang Nabi yang maksum berdasarkan wahyu dari Allah, baru kita yakin, hakul yakin 100%, 1000% bahwa ada alam akhirat, di situ ada surga balasan buat orang-orang yang beriman dan bertakwa, dan ada neraka yang di situ balasan tempat buat orang-orang yang kufur ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru kita yakin. Nah, yang begini-begini dikembangkan. Ya, nggak percaya ini, nggak percaya itu. Ya. Beriman kepada kitabullah juga dirusak. Iman kepada kitab itu dirusak. Dengan cara bagaimana? Nah, ini dengan cara apa? Mengatakan kitab suci itu enggak suci. Ya. Al-Quran itu karangan Muhammad. Al-Quran itu produk budaya Arab. Ya. Ini akan merusak dan menghancurkan pondasi keimanan kita terhadap Al-Quran. Syariatnya juga dirusak, dilucuti. Ya, syariat halal haram. Ya mungkin mereka nggak berani mengutak-atik syariat sholat. Ya. Kalau syahadatnya udah berani ngutak-atik itu. Berani ngutak-atik. Ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Nah, itu sudah mulai ada yang merusak syahadat kita itu. Ada yang nambah-nambah nabi baru, ya. Jadi bukan Nabi Muhammad itu utusan Allah yang terakhir. Ada nabi lagi setelah Nabi kita Muhammad SAW. Nah, itu sudah merusak syahadat. Ada syahadat tambahan lagi. Syahadat tambahan gimana? Ya, itu ada asyhadu anna aliyan waliyullah katanya. Aku bersaksi bahwasanya Ali itu walinya Allah. Itu azannya Syiah itu. Ya. Jadi nggak sempurna syahadat, dua kalimat syahadat, syahadat kepada tauhid kepada Allah, syahadat risalah kepada Nabi Muhammad, itu bagi orang Syiah nggak cukup, harus ditambah dengan persaksian bahwasanya Sayyidina Ali itu adalah waliullah, walinya Allah. Artinya apa? Pemimpin langsung setelah Nabi adalah Ali. Artinya apa? Mengkafirkan Abu Bakar, Umar dan Utsman, tidak sah sebagai pemimpin. Nah, ini juga merusak syahadat. Sholat dirusak juga. Ya, itu yang apa namanya, yang kolornya dipelorotin, yang dibilang sholat
Nggak ada kewajiban sholat 5 waktu dalam Quran. Ya. Zakat, ada yang mau nyamain dengan pajak. Orang kalau udah bayar pajak mau bayar zakat. Haji, ada yang mengusulkan haji, ya itu nggak cukup hanya sekali setahun, maksudnya waktunya bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, ya karena jamaah haji banyak, ya padat dan yang antri banyak, maka diusulkan haji itu dibuat setahun berapa kali kayak gitu, 4 kali setahun, waktunya beda-beda, ya. Nah ini kan bid'ah, itu sesat itu. Karena haji itu asyurun maklumat, ya, tempatnya terbatas, waktunya juga terbatas, cuma 6 hari haji itu. Maka nggak boleh dibuat pelaksanaan ibadah haji di luar tempat yang sudah ditetapkan oleh Allah, al-Masy'aril Haram, di luar waktu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dicontohkan oleh Nabi SAW. Nah ini sudah mulai dirusak, ya. Jadi akidah dirusak dengan pluralisme agama, dengan macam-macam tadi, syariat juga dirusak. Itu yang pondasi, yang rukun Islam itu dirusak. Yang bukan rukun Islam, oh apalagi, ya, yang bukan rukun Islam itu kan sebenarnya Islam ini aspeknya banyak, cuma kenapa harus ada pondasi? Nah ini yang membedakan. Ini pondasi ini yang harus betul-betul ditegakkan oleh seluruh umat Islam. Nah terus kalau masalah jilbab Pak Ustadz, masalah perkawinan, masalah pakaian, makanan, minuman, masalah peradilan, masalah apa itu kepemimpinan politik, nah itu termasuk bagian dari ajaran Islam, tapi dia tidak masuk bagian dari rukun Islam, ya. Kenapa demikian? Karena tidak semua itu jadi rukun. Harus ada yang jadi tembok, harus ada yang jadi atap, harus ada yang jadi pintu, harus ada yang jadi tempat sirkulasi udara. Itu seperti bangunan Islam ini. Jadi semua itu saling menyempurnakan. Rukunnya, pondasinya ya 5 itu. Tapi yang lain, masa rumah cuma pondasi doang? Gimana ente? Ya. Rumah itu harus lengkap. Ya. Ada pondasi, ada tiang, ada temboknya, ada pintunya, ada sirkulasi udara, ada cahaya masuk matahari, ada atapnya juga. Nah kalau rumah cuma tiang doang, bagaimana kita bisa tidur? Ya, ganti baju kelihatan mau orang telanjang. Nah, yang namanya rumah ya bentuknya seperti yang kita tahu, ada privasi, ada pondasi, ada atapnya, ada ininya. Nah Islam juga begitu. Kalau dirusak salah satunya bangunan itu, ya rusak semua. Jadi kita ini seperti kelihatan auratnya. Nah itu aurat. Makanya kita itu harus menjalankan Islam, menjaga keaslian Islam itu seperti kita menjaga aurat tubuh kita. Kita nggak mau aurat kita dilihat oleh orang. Aurat istri kita nggak mau dilihat oleh orang. Begitulah kita harus memandang Islam itu, supaya kita jaga dengan sebaik-baiknya. Nah ini dilakukan oleh orang-orang liberal ini. Ya, ini ada yang lucu ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ini tanggal 23 sekarang. Kemarin 23 ya. Ini 24. Jadi tanggal 23 April itu kemarin saya mendapatkan broadcast. Ya, broadcast. Ya. Ada diskusi Ikatan Alumni apa itu? Pasca Sarjana UIN Jogja. Itu judul diskusinya apa? Menerima perkawinan sesama jenis dalam Islam. Ya. Jadi sekarang yang merusak syariat Islam itu bukan orang kafir. Ya, bukan orientalis lagi. Kalau dulu orientalis yang merusak, yang ngotak-ngatik, yang begini dan sebagainya. Sekarang ini karena sudah 50 tahun itu berjalan
pendidikan liberal di perguruan tinggi Islam itu, jadi sampai yang mengusulkan legalisasi perkawinan sesama jenis, yang mengusulkan legalisasi perkawinan beda agama, itu siapa? Ya orang Islam, profesor, doktor gelarnya, ya, yang mengusung paham gender, ingin menghapus aturan waris, laki-laki dan perempuan nggak boleh dibedain, harus sejajar 1:1, nggak boleh 2:1. Ya. Aturan pernikahan juga begitu. Yang masa iddah, masa tunggu bukan hanya perempuan, tapi laki-laki kalau istrinya meninggal harus ada masa iddahnya juga. Ya. Ya, kalau perempuan ada iddahnya kan, masa tunggu, dia boleh menikah lagi setelah ada masa tunggunya, iddahnya, ya, masa berkabung. Nah, laki-laki juga begitu, sama, ya. Banyak yang aneh-aneh ini. Nah, ada satu diskusi itu kemarin, hasil kesimpulannya apa? Jadi kita tidak boleh mendiskriminasi, kita harus menghormati hak-hak kaum homoseksual, bahkan kita harus menjaga status keimanan mereka. Ya, jadi jangan didiskriminasi berdasarkan syariat, etik dan moral. Kenapa? Homoseksual itu nggak apa-apa, boleh katanya, karena itu fitrah, kodrat. Ya, yang penting dia bisa menjaga keimanan dan kesalehannya. Ya, jadi homoseksual yang bertakwa lah, kira-kira begitu. Yang penting bertakwa. Itu ada tuh tulisan di wawancara itu seorang guru besar UIN Jakarta. Ya. Padahal arti takwa itu apa sih? Menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Nah, salah satu larangan Allah itu apa? Praktek homoseksual. Praktek kaumnya Nabi Nuh. Dikecam oleh Allah di dalam Al-Quran, banyak surat yang bicara tentang azab Allah kepada kaum Nabi Lut, dan Nabi SAW sendiri juga banyak hadis yang menyatakan, ya, kalau kamu melihat ada orang melakukan praktek seksual seperti kaum Nabi Lut, maka bunuhlah. Nah, tentu di sini harus ada penegakan hukum, jangan main asal bunuh. Ya. Kata-kata bunuh di situ itu negara harus turun tangan untuk memotong mata rantai kejahatan ini, karena ini ada unsur kejahatan seksual. Ya, ada unsur kejahatan seksual. Nah, unik, ini lucunya dalam undang-undang kita di hukum perdata, hukum pidana kita itu, ya. Perilaku homoseksual itu yang dilarang, yang dipidana itu kalau orang dewasa melakukan, ya, sodomi kepada anak di bawah umur. Itu dihukum. Tapi kalau orang suka sama suka, dewasa melakukan homoseksual, itu nggak ada hukumannya. Ya. Padahal ini yang berbahaya. Kalau orang dewasa kepada anak kecil, ya itu harus dihukum, wajib. Tapi yang sesama orang dewasa, suka sama suka, nah, bagaimana? Ini juga sebenarnya kejahatan seksual, cuma sekarang itu dibungkus dengan istilah-istilah apa? Hak asasi manusia. Kita harus hargai, kita harus lindungi, ya. Ini anehnya. Jadi kehidupan syariat Islam kita ini, ya, jadi kacau. Kenapa demikian? Ini karena pengaruh dari luar. Kita belajar tentang Islam pakai kacamata orang di luar Islam. Kita menafsirkan Al-Quran pakai kacamata barat. Kita memahami hadis, memahami ajaran Islam pakai pandangan orang di luar Islam. Jadi ukurannya pakai ukuran mereka, bukan ukuran kita. Nah,
Ini menunjukkan apa? Kita ini minder. Jadi orang kalau belajar Islam kalau nggak ikut metode Barat dianggapnya kuno, dianggapnya terbelakang, dianggapnya konservatif, dianggapnya fundamentalis. Ya. Maka mereka yang mengaku sebagai pembaharu, kelompok liberal ini mengatakan, nah, kalau mengikuti fikih Islam tradisional, akidah Islam tradisional, klasik itu akan menyebabkan umat Islam ini jadi radikal, jadi fundamentalis. Ya, jadi kalau kita belajar fikih, ada fikih muamalat, ada fikih jinayat, ada fikih munakahat, itu tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman sekarang. Nah ini, jadi rusak semuanya. Ya, inilah kita harus jaga, kita harus lindungi umat Islam ini dari paham-paham yang menyesatkan. Apakah itu akidah dengan pluralisme agama, bagi syariat dengan dekonstruksi atau upaya untuk mempreteli syariat Islam, atau cara memahami Al-Quran, yaitu Al-Quran ini dipahami bukan dengan prosedur ilmu tafsir yang diwariskan oleh Rasulullah SAW kepada generasi berikutnya, tapi pakai metode tafsirnya orang Barat. Sehingga apa? Lahirlah pemahaman-pemahaman terhadap Al-Quran, tafsir-tafsir yang menyimpang. Nah ini, sampai ada yang mengatakan apa? Ya, perlu kita membuat Quran edisi baru, yaitu Quran edisi kritis, ya, mengikut orientalis. Nah ini, jadi melegalkan perkawinan sesama jenis, perkawinan beda agama, atau perempuan jadi imam dan khatib Jumat, sholat berjamaah itu campur laki-laki dan perempuan. Ini dikatakan ini pembaharu, ya, ini kemajuan, ini progresif, ya. Makanya MUI memfatwakan bahwasanya mengikuti paham-paham tadi itu bertentangan dengan ajaran Islam dan umat Islam haram mengikuti paham-paham tersebut, ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, ini contohnya banyak. Kemudian juga bahkan dipromosikan untuk anak-anak di bawah umur, ya, untuk apa? Mensosialisasikan cinta sejenis. Jadi belum kawin sejenis, masih kecil, ya, boleh mencintai sesama jenis, ya. Ini pernah terjadi itu tahun 2012, saya masih ingat, ya. Kita protes ke salah satu penerbit buku besar di Jakarta, di Indonesia ini, menerbitkan buku seperti itu, komik, ya, buat anak kecil, ya, propaganda LGBT. Nah ini tadi, menerima pemikiran pernikahan sesama jenis. Telaah pemikiran Jahangir dan Abdul Latif. Jahangir ini siapa? Ternyata setelah saya cek, itu adalah ahli ekonomi dari Amerika, ya, profesor ekonomi, tapi bicara agama. Jadi sekarang lucu, bicara tentang agama jadi rujukan itu ahli ekonomi, bolak-balik sekarang. Abdul Latif ini siapa? Dokter spesialis. Nah, bicara tentang agama kok dokter spesialis? Dia tahu apa tentang hukum kaidah Al-Quran, ya? Nah ini nggak boleh kita seperti itu, ya. Kita ini bicara harus sesuai dengan keahliannya, dengan bidangnya masing-masing. Kalau kita sakit mau berobat, ya datang ke dokter, jangan ke dukun, ya. Kalau kita mau bikin masjid, bikin bangunan berapa lantai, ya datang konsultasi ke ahli bangunan, teknik sipil. Ya, kalau kita mau bangun jembatan, sama mau bikin mobil, ya datang ke insinyur, itu urusannya, bukan ustadz. Kalau ustadz kiai suruh bikin mobil, ya nggak bisa. Ustadz suruh bikin masjid, nggak bisa. Kalau ngajak jamaah untuk berinfak sedekah buat pembangunan masjid bisa, tapi untuk bikin masjid nggak punya hitung-hitungannya, dia bukan ilmunya, ya. Jadi kita ini bicara agama harus mengerti duduk masalahnya, ya, dan tahu batas-batas keilmuan kita. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah, inilah beberapa tantangan kita. Saya kira tidak perlu terlalu detail, ya, karena itu banyak sekali hal-hal yang berkaitan dengan hal-hal yang
sangat teknis. Nah, ini juga contoh, saya ambil gambar-gambar aja biar bukti nyata gitu ya. Ini penghulu kawin beda agama. Jadi di KUA nggak bisa sekarang, nggak perlu keluar negeri. Orang kalau mau kawin beda agama di dalam negeri juga bisa. Ya, ada disediain penghulunya, ada disediain saksinya, udah paket lengkap, paket hemat. Ya. Sekarang sah, ya, sah menurut mereka karena nggak bisa diakui oleh agama, tidak diakui oleh kitab hukum kompilasi hukum Islam, ya, dan Kementerian Agama hanya mencatat, ya, KUA itu hanya mencatat pernikahan sipil yang memang sesuai dengan aturan syariat agama. Kalau tidak sesuai, ya tidak punya dia buku nikah, dia hanya bisa lapor ke catatan sipil. Ya, ini terus dipropagandakan, orangnya itu juga, lembaganya ini dia bangga sudah menikahkan 1000 sekian pasangan beda agama. Ya, padahal ini bukan perkara, itu memfasilitasi perkawinan beda agama sama dengan memfasilitasi orang berzina. Ya, nggak main-main. Ini jangan jadi jangan jadi lelucon ya. Persoalan pernikahan ini beda agama itu Allah sendiri yang langsung melarang gitu. Masa kita mau mengangkangi larangan Allah Subhanahu wa taala? Kan nggak boleh. Semua itu kita harus tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada pembaharuan dalam aspek yang benar dibolehkan dalam agama, ada yang agama ini nggak boleh diganti-ganti, diperbaharui, tidak ya. Dalam masalah-masalah pokok agama, dalam masalah pokok syariat, termasuk waris itu syariat yang qot'i, hukum pidana syariat yang qot'i, batasan aurat, ya, hukum pakai jilbab itu batasan yang qat'i, ya. Hukum ini itu semua banyak yang qat'i, ya. Dan tidak bisa diotak-atik. Sekali kita merubah hukum agama, maka bangunan agama itu akan roboh, akan hancur. Demikian. Allah alam bisawab. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Ya, mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah, anak cucu keturunan kita, dan akan terus lahir ulama-ulama yang dapat menjaga, ya, kemurnian syariat agama Allah Subhanahu wa taala ini sampai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita udah selesai pengecoran rooftop ya. Itu tangga buat ke bawah. Yang ini di atas buat toren 2 biji. Ini semua udah dikeliling tembok. Ya, ini untuk lantai paling atas buat futsal, buat jemuran, buat tanaman hidroponik juga ntar insya Allah ya. Terus support ya teman-teman. Alhamdulillah terus selesai pengecorannya semuanya ya. Ini progres kita terbaru, dan jadi buat olahraga, buat utilities ya, multiguna. Nah, kita turun sini semua. Ini lantai 3. Ini untuk asrama, ya, untuk kamar-kamar, dan nah di situ musola. Nanti di situ musola, ya.
Ini kamar-kamar dan musola buat santri-santri tahfiz kita, insya Allah. Nah ini lantai 2 kita turun. Ini untuk kelas-kelas, ya, kelas-kelas tahfidz, kelas-kelas tadabbur. Insya Allah mau udah jadi. Alhamdulillah, bukan dukungan antum semua. Nah, tinggal ke bawah, di sini buat aula. Aula semua di sini ya. Mohon doanya terus. Mudah-mudahan berkah. Mudah-mudahan cepat jadi finishing. Kira-kira finishingnya ini butuh 1,5 M lagi, ya. Mudah-mudahan. Al-Fatihah. Al-Fahmu Institute mempersembahkan serangkaian buku karya Ustadz Fahmi Salim LCMA. Buku pesan-pesan tauhid untuk negeri di masa pandemi. Buku mutiara ilmu-ilmu Al-Quran. Ada diskon 20% untuk buku tafsir sesat 58 esai kritis wacana Islam di Indonesia dan buku kritik terhadap studi Al-Quran kaum liberal. Anda dapat memesannya melalui layanan WhatsApp di nomor 0877 063 7192 dengan format pemesanan ketik nama, alamat lengkap, nomor handphone, dan jumlah buku yang diorder. Ongkos kirim di luar harga buku dan menyesuaikan wilayah dengan paket standar. Lampirkan juga bukti transfer Anda ke rekening BNI Syariah di 0631 748573. Tunggu apa lagi? Pesan sekarang.